بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat dan karunia. Dan di antara karunia Allah Azza wa Jalla yang mulia adalah kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kemaksiatan-kemaksiatan. Di antara nikmat yang seringkali luput kita syukuri adalah Allah jauhkan kita sejauh-jauhnya dari sebab-sebab yang mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Dan itu merupakan nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang hendaknya setiap hamba syukuri. Jangan sampai muncul anggapan dalam diri mereka atau dalam diri kita bahwasanya kita ini bisa menjauhi kemaksiatan kepada Allah karena kemampuan kita sendiri. Mustahil kita bisa jauh dari kemaksiatan kepada Allah kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat nanti. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jamin keselamatan bagi mereka yang ikut kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ikut kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, lan tadillu, tidak akan kalian pernah tersesat selama kalian berpegang pada dua prinsip, yaitu Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas dosa besar yang ke-12 dari dosa-dosa besar di dalam kitab Al-Kabair, yaitu dosa perbuatan zina. Dosa perbuatan zina. Bahwasanya yang dimaksud dengan zina itu mutlak kepada segala sesuatu, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya setiap anggota tubuh manusia itu berpotensi melakukan zinanya masing-masing. Mata melakukan zinanya, hati melakukan zina, telinga melakukan zina, dan yang membenarkan adalah kemaluannya. Kalau istilah-istilah syariat atau istilah fikih, maka yang dimaksud dengan zina adalah masuknya timba ke dalam sumurnya. Maka yang dimaksud dengan zina. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan atau zina yang dimaksud yang mana terkena had atau hukum-hukum syariat. Yang mana pelakunya kalau dia seorang yang muhsan alias pernah menikah secara syar'i, pernah mengalami hubungan suami istri, maka terkena hukum had bagi orang-orang yang muhsan. Adapun bagi orang yang belum pernah menikah, maka mereka juga terkena had untuk yang ghairu muhsan, yang mana muhsan disebutkan dalam sebuah ayat yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap ada. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Kata Allah Azza wa Jalla, seorang syekh dimaksud adalah orang tua, orang yang sudah pernah menikah. Wasyaikhatu, dan wanita yang sudah pernah menikah, idza zanaya, apabila keduanya menikah, farjumuhuma, maka rajamlah ia. Yang dimaksud dengan rajam adalah dilempari dengan batu sampai dia meninggal dunia. Ini hukuman di dunia bagi orang-orang yang berzina atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib, adapun bagi ghairu muhsan atau orang yang belum pernah menikah kemudian mereka berzina, maka hukumnya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yaitu dihukum dengan 100 kali cambukan, lalu kemudian diasingkan ke tempat yang terasing, alias tidak lagi dia mengenal orang lain di tempat tersebut. Taib, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya memeringatkan kepada umatnya tentang bahaya perbuatan zina, terlebih di zaman ini. Ada sebuah riwayat yang dhaif, yang lemah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama melemahkan. Ini riwayat dari Abu Ya'la, bahwasanya Rasulullah mengatakan la taqumas saah atau la tafna hadhil ummah. Umat ini enggak akan binasa atau tidak akan binasa hatta yaqumar rajulu ila imra'atin, sampai ada seorang laki-laki yang ia tergerak kepada seorang wanita, wa yaftarishuha, kemudian ia berbuat zina dengan wanita tadi, sampai-sampai kata Nabi SAW, orang yang paling baik di zaman itu bukan menghalau perbuatan zinanya, enggak, bukan menghalangi perbuatan zinanya, tidak, tapi justru mengatakan law waraitaha wara'a hadzal haid, seandainya engkau ini berbuat demikian di balik dinding, tidak nampak di hadapan manusia, ini orang yang paling baik di zaman itu. Karena sungguhnya nanti di hari kiamat tidak tersisa kecuali orang-orang yang buruknya luar biasa. Mereka tidak peduli lagi dengan bahaya zina, mereka tidak peduli dengan kemaksiatan yang lainnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akan datang satu kaum nanti menjelang hari kiamat, kata Nabi, yang mana mereka akan yastahillunal hirra, yang mereka menghalalkan perbuatan zina, wal harira, dan juga sutra bagi laki-laki. Jadi kaum muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya perbuatan zina sudah banyak diperingatkan oleh Nabi SAW, dan itu menjadi indikator datangnya hari kiamat. Jadi ketika nanti hari kiamat datang, tidak tersisa kecuali perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam firman-Nya, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Bukan mengatakan jangan berzina, enggak, jangan dekat-dekat dengan perbuatan zina. Makanya para ulama menetapkan kaidah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Sungguhnya wasilah, hukum wasilah itu sama dengan hukum hasil akhirnya. Jadi kalau misalnya hasil akhirnya adalah zina, segala sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan zina, maka hal tersebut juga dilarang. Itulah kenapa Islam melarang bergandengan tangan yang bukan mahramnya, lalu kemudian berpacaran dan lain sebagainya. Maka Islam melarang tegas akan hal tersebut. Kenapa kok dilarang? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan segala sesuatu yang buruk. Dan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika menjelaskan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an, ketika sampai pada al-fahishah, mereka mengatakan tidaklah perbuatan fahishah keji ini kecuali Allah nisbatkan kepada perbuatan zina secara khusus. Ini menunjukkan keburukan perbuatan zina. Karena dengan perbuatan zina ini banyak sekali keburukan berikutnya yang muncul. Yaitu ketika orang tuanya, mohon maaf, misalnya berzina, lalu kemudian lahir anak dari rahim orang yang dia zinai, terus kemudian dia dengan enaknya menjadi wali pernikahan bagi anaknya, padahal tidak sah perwalian atau seorang orang tua, seorang ayah yang mewalikan anak hasil zinanya, meskipun anaknya enggak ikut dosa, tapi orang tuanya yang tahu, terus kemudian dengan sengaja menyembunyikan hanya karena dia takut aibnya terbongkar dan lain sebagainya. Akhirnya dia tanpa rasa malu lagi, justru malunya kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia biarkan KUA, terus membiarkan dia untuk menjadi seorang wali bagi putri hasil zinanya. Dan ini tercela di hadapan syariat. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menegaskan dalam surah Al-Furqan ketika menjelaskan tentang sifat-sifat atau karakteristik hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, maka di antara karakteristiknya adalah kata Allah Azza wa Jalla, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haknya, wala yaznun, dan tidak berzina, dan tidak
berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang berbuat demikian yalqa athama, niscaya ia akan mendapati pembalasan dosanya. Dan betapa banyak di zaman ini, na'udzubillah min dzalik, dan semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita dan juga anak-anak kita dari perbuatan tersebut, orang berbangga-bangga dengan perbuatan zinanya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah mengabarkan akan hal tersebut. Beliau mengatakan, kullu ummati, sungguhnya setiap umatku yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga semuanya, illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Para sahabat heran, kok ada orang yang enggak masuk surga, atau illal mujahirah, kecuali orang yang dengan terang-terangan mengumumkan perbuatan maksiatnya. Kata Nabi, orang ini ketika malam harinya Allah sudah tutup aibnya, terus kemudian pagi harinya, besoknya dia cerita, kemarin saya habis berbuat ini dan itu. Dan banyak kita temui, dan itu dianggap lumrah oleh orang-orang zaman sekarang. Dan kita menjadi PR besar bagi kita sebagai orang tua untuk Untuk menegur, menasihati anak-anak kita agar dijauhkan dari perbuatan-perbuatan zina. Taib. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga menegaskan dalam firman dalam surah An-Nur ayat 2, Allah mengatakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing keduanya dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah, dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya. Dan ingat, yang melakukan ini adalah waliul amr, atau orang-orang yang dipasrai oleh pemimpin kaum muslimin untuk menjalankan hukum had seperti ini, bukan atas inisiatif masing-masing. Kita tahu ada orang berbuat zina langsung ambil pecut, terus kemudian pecut di satu-satu. Ini ya perbolehkan, karena sekali lagi banyak muncul fitnah nantinya. Banyak muncul fitnah. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman di lanjutan surah An-Nur yaitu ayat 3, Allah mengatakan, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Ini di antara keistimewaan Islam, bahwa Islam itu mempertimbangkan kecondongan hati manusia. Bahwasanya hati manusia itu kalau ada orang yang baik, dia tidak akan cenderung kepada orang-orang yang buruk. Seorang wanita yang menjaga dirinya, maka dia tidak condong kepada laki-laki yang membiarkan dirinya terlukai harga atau kesuciannya. Maka di dalam ayat ini surah An-Nur ayat 3, Allah menegaskan, az-zani la yankihu illa zaniyah. Laki-laki yang gemar berzina, maka dia tidak akan condong kecuali dia akan menikahi sesama pezina. Atau wanita yang menganggap lumrah urusan zina, au musyrikatan, atau orang-orang musyrik, wazaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik, dan seorang wanita pezina tidaklah mereka condong untuk menikah kecuali dengan orang yang semisal. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Lantas mungkin ada pertanyaan, kalau sudah taubat seperti apa Ustaz? Kalau sudah taubat, maka sungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Sungguhnya orang yang bertaubat dari dosa itu sebagaimana dia tidak memiliki dosa tersebut. Kalau taubatnya adalah taubat nasuha. Kalau taubatnya tidak taubat nasuha, ya urusannya nanti akan panjang. Dan seorang yang terus-menerus dalam perbuatan dosa yang sama, termasuk urusan zina, meskipun gak ada orang yang tahu, suatu saat Allah akan bongkar aib-aibnya. Karena sebagaimana kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjumpai seorang pencuri. Seorang pencuri ketahuan oleh Umar bin Khattab. Kemudian pencuri tadi mengatakan, "Ya Umar, tolong lepaskan saya. Saya ini melakukan ini kecuali cuma hanya sekali itu. Enggak pernah saya melakukan ini." Ya, sebagaimana pengakuan pencuri-pencuri yang ada biasanya cuma sepisan nih Pak, baru kali ini ketahuan misalnya. Maka kita katakan apa? Kata Umar bin Khattab, apakah langsung melas? Oh kasihan, lepaskan saja. Enggak. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, demi Allah, kalau seandainya engkau baru sekali melakukannya, Allah enggak akan bongkar aibmu sekarang. Allah enggak akan bongkar aibmu. Maka sekali kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita enggak takut, enggak malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bongkar aib kita di hadapan manusia. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya dosa apakah yang paling besar, maka beliau mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Yaitu yang pertama, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal engkau tahu Allah yang menciptakanmu. Allah yang memberikan rezeki kepadamu, Allah yang menghidupimu, tapi engkau bermaksiat atau berbuat kesyirikan kepada Allah. Kemudian apa ya Rasulullah? Beliau mengatakan antaqtula waladak khasyatan ayyat'ama ma'ak.
yaitu engkau membunuh anakmu karena khawatir engkau tidak bisa memberi makan dia atau dia makan bersamamu. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan antuzaniya halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwasanya perbuatan maksiat itu, perbuatan zina khususnya, itu lebih besar dosanya ketika perbuatan tadi dilakukan dengan atau kepada orang yang memiliki hak besar terhadap kita, dibandingkan orang-orang lainnya, kaum muslimin yang lainnya yang rumahnya jauh dari kita, yang tidak bersandingan hidup dengan kita. Nah, tetangga kita ini memiliki hak yang lebih besar kepada kita, dan ketika berzina dengan tetangganya, maka itu berarti melukai hak yang besar yang harusnya kita jaga. Oleh karena Rasulullah mengatakan sungguhnya dosa yang paling besar setelah perbuatan kesyirikan, setelah membunuh adalah apa? Adalah berzina dengan istri tetangganya. Dan saat ini na'udzubillah min dzalik terlihat lumrah sekali di berita-berita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina melakukan zina di mana ketika dia berzina melainkan dia dalam kondisi mukmin. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Demikian pula orang yang mencuri. Wala yashrabul khamra. Demikian pula orang yang minum khamar. Hadis ini menunjukkan masih muslimnya atau mukminnya orang yang berbuat zina selama dia tidak menghalalkan perbuatan zinanya. Jadi orang itu kalau tetap nyadar perbuatan maksiatnya adalah sebuah kemaksiatan, maka dia tetap dalam lingkup muslim. Akan tapi perlu kita ketahui, hadis ini juga dipakai oleh para ulama bahwasanya mereka mengatakan iman itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan mutlaqul iman, ada yang disebut dengan iman mutlak. Kalau mutlaqul iman, ya masing-masing dari kita setiap muslim punya keimanan. Orang masuk Islam itu karena ada kepercayaan dalam hatinya Islam adalah agama yang paling benar. Ini mutlaqul iman. Tapi al-iman mutlak adalah tambahan dari mutlaqul iman, yaitu orang mengerjakan perintah-perintah Allah dan juga orang-orang menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin dia jauh dari larangan Allah, semakin dia dekat dengan perintah Allah, maka dia terhitung sebagai orang yang lebih beriman dibandingkan orang yang tidak taat kepada perintah Allah dan juga orang yang selalu melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, idza zanal 'abdu kharaja minhul iman. Ketika seorang hamba itu berzina, maka keluar dari dalam hatinya yaitu apa? Keimanan. Fakana 'alaihi kadzullah, seperti atau lalu menjadi seperti gumbalan hitam di atas kepalanya. Fa idza aqla'a raja'a ilaihil iman. Kemudian apabila dia meninggalkan perbuatan tersebut alias bertaubat kepada Allah, maka keimanan akan kembali di dalam hatinya. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang semakin menormalisasi urusan kemaksiatan, urusan zina, ya karena dia sering berbuat zina. Awal berbuat zina mungkin apa? Mungkin ngerasa berat hatinya, enggak nyaman hatinya, berlindung nyari tempat-tempat tersembunyi, terus kemudian berusaha untuk enggak ngomong di hadapan manusia, kalau ketahuan orang yang dikenal dia khawatir dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan karena iman semakin dicabut dari hatinya, semakin pergi keimanannya, maka semakin dia bebas dan tidak lagi memiliki rasa malu. Oleh karena Nabi alaihi wasallam mengatakan tidak salah kalau dikatakan al-haya'u minal iman. Rasa malu dari melanggar ketaatan, dari melanggar larangan Allah, terus kemudian meninggalkan ketaatan, itu merupakan sebagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, man zana au syaribal khamra, barang siapa yang berzina atau minum khamr, naza'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'si, maka Allah akan cabut iman dari dirinya sebagaimana seorang yang menanggalkan baju dari kepalanya. Sanad hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi sebagaimana kita ngelepas baju, ya seperti itulah kita ngelepas keimanan kalau kita berzina, kalau kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti.
wala yuzakkihim, dan tidak akan membersihkan nama mereka atau mereka pula dari dosa-dosa, wala yanzuru ilaihim, dan tidak akan melihat mereka sama sekali, walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang teramat pedih, yaitu orang-orang syaikhun zanin, yaitu orang tua yang berzina. Kenapa secara khusus kok Rasulullah menyebutkan syaikhun zanin, orang tua yang berzina? Karena tabiatnya, normalnya orang yang sudah ngapunten sudah sepuh niku adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia melanggar perintah Allah, melakukan larangan Allah, maka dia menjadi seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, sungguhnya orang yang paling baik, kata Nabi alaihi wasallam, yaitu orang yang mentala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya kemudian semakin baik amalannya. Dan seburuk-buruk manusia, kata Nabi, adalah man tala umruhu wa sa'a amaluh, yang panjang, dikasih panjang umurnya makin jadi-jadi, kemaksiatannya makin enggak benar. Semua jenis kemaksiatan, mumpung masih muda enggak punya kesempatan, sekarang sudah tua, sudah lenggang waktunya. Inna'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah secara khusus menyebutkan syaikhun zanin, orang tua yang berzina, maka ini lebih buruk kondisinya dibandingkan yang lainnya. Kalau kaum muda-mudanya memang buruk juga. Tapi kaum muda normal, punya kekuatan, punya kelapangan harta dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah tua terus kemudian berzina, maka menjadi semakin buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa malikun kadzdzab, dan penguasa yang suka berbohong. Wa ailun mustakbir, dan orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Kehormatan istri-istri para mujahid yang ikut berperang di jalan Allah adalah sebagaimana atau dibandingkan dengan kehormatan orang yang tidak ikut berperang, bagikan kehormatan ibunda-ibunda kalian. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahli fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yaumal qiyamah fayakhudhu min amalihi ma yasha fama dhannukum. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil pengganti dari laki-laki mujahidin dalam urusan keluarganya, lalu ia mengkhianatinya di tengah mereka, melainkan pasti dia akan diberdirikan untuk mujahid itu, lalu mujahid tadi mengambil dari amalan kebaikannya berapapun yang diinginkan. Maka bagaimana menurut kalian, apakah ia mengambil seluruhnya atau sebagiannya? Kita nanti di hari kiamat itu enggak peduli dengan orang lain. Nanti sebelum masuk surga itu enggak ada pedulinya dengan orang lain. Enggak ada mikir Pak Fulan gimana kabarnya. Kita berdiri padang mahsyar, kita mikir Pak Fulan gimana kabarnya, istriku gimana kabarnya, tidak ada. Mikir nafsi-nafsi. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah memberitakan tentang bagaimana kondisi nanti dibangkitkan di hari kiamat. Nanti dibangkitkan, kata Rasulullah, dalam keadaan apa? Uratan ghurla, kata Rasulullah, yaitu orang yang tidak memiliki pakaian sama sekali, telanjang bulat, terus kemudian apa? Dalam kondisi tidak memiliki sandal dan lain sebagainya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, bukankah kami nanti malu di hari kiamat kalau melihat satu sama lainnya dalam kondisi tidak memiliki pakaian?" Kata Rasulullah, "Nafsi, nafsi. Sungguhnya perkara di hari itu jauh lebih besar dibandingkan melihat aurat kaum muslimin yang lain, atau manusia yang lainnya." Jadi sekali lagi kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nanti di padang mahsyar, yang kita pikirkan hanya diri kita sendiri, selamat atau enggak ini? Selamat atau enggak? Makanya kalau dikatakan oleh Nabi SAW tadi, bagi orang yang dikhianati oleh saudara yang lainnya, dicederai perasaannya, dicederai, dilukai dan lain sebagainya, maka kalau dihadapkan, nih silahkan pilih kebaikan mana yang pengen kamu ambil. Kira-kira nanti kita di posisi itu bakal apa? Bakal semua kebaikan tak ambil. Semua kebaikan tak ambil. Itu normalnya, itu normalnya. Karena enggak mungkin, wah kalau tak sisakan buat kamu sisanya, saya cuma ngambil sedikit aja, enggak mungkin. Kita pengen apa? Kita pengen selamat nanti di hari kiamat. Taib. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda, arba'atun yubghiduhumullah. Ada 4 golongan manusia yang Allah benci atau Allah murkai. Yang pertama adalah al-bayya'ul halaf, penjual yang melariskan dagangannya dengan gemar bersumpah.
Gemar bersumpah. Jadi orang-orang ketika datang satu pengunjung, satu customer, maka dia mengatakan, demi Allah tadi diunyang Pak Fulan, diunyang barusan tuh seharga sekian, ini kesampaian saja tak kasih sekian. Padahal sejak pagi nggak ada yang datang sama sekali. Makanya al-bayya'ul halaf, demi melariskan dagangannya, ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Remeh, urusan yang remeh. Tapi Allah nggak suka dengan hal demikian. Wal faqirul mukhtal, orang fakir yang sombong. Wasyaikhuz zani, dan orang tua yang berzina. Wal imamul jair, dan pemimpin yang zalim. Hadis ini diriwayatkan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dan sanadnya adalah sahih. Dan sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwasanya perbuatan maksiat, perbuatan kezaliman itu kalau dilakukan kepada orang-orang yang memiliki hak besar kepada kita, terhadap kita, maka apa? Dosanya akan semakin meningkat. Kita sama-sama bentak ke Pak Fulan yang kita nggak tahu siapa ini, meskipun dia muslim juga, kita berdosa, tapi bentaannya sama, intonasinya sama, terus kemudian dengan suara yang sama, waktu yang sama, tapi ditujukan kepada orang tua kita, itu memiliki kadar dosa yang berbeda. Kenapa demikian? Ya karena orang tua kita memiliki hak terhadap kita lebih besar dibandingkan Pak Fulan yang kita nggak tahu siapa. Sama-sama dosa, tapi lebih besar bentakan kita kepada kedua orang tua kita. Begitupun zina tadi yang kita singgung, bahwasanya zina tadi perbuatan dosa besar, dan semakin besar dosanya kalau itu dilakukan terhadap orang-orang yang memiliki hak besar terhadap kita. Dan zina yang paling berat wal'iyadzubillah adalah berzina dengan ibu, dengan saudara perempuan, dengan istri ayahnya, dan semua perempuan yang merupakan mahram bagi yang bersangkutan atau memiliki hak yang dekat dengan yang bersangkutan, tetangganya, terus kemudian saudaranya atau teman karibnya, atau seorang yang dimuliakan dan lain sebagainya, maka hal tersebut semakin besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan sahih oleh Imam Hakim rahimahullahu taala, beliau mengatakan man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh. Barang siapa yang berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah dia. Dan dalam masalah ini terdapat hadis-hadis yang banyak. Di antaranya hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna khalahu ba'athahu nabi, bahwasanya ada seorang paman dari pihak ibu pernah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada seorang laki-laki arrasa bimra'ati abi, yang menjadi pengantin dengan istri bapaknya, ayyaqtulah, yaitu Rasulullah memerintahkan untuk membunuhnya, wa yukhammisa malah, dan menjadikan hartanya sebagai ghanimah, yaitu diambil seperlimanya sebagai ghanimah. Taib. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara nas-nas atau ayat dari Al-Quran juga sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang betapa buruknya perbuatan zina ini. Dan di antara keburukan yang muncul setelahnya, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah memberikan satu ultimatum kepada kaum muslimin, yang disebutkan perkataannya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, sungguhnya perbuatan zina itu adalah hutang bagi keluarganya. Ya, seorang yang berzina maka dia tengah berhutang yang nantinya akan dibayar oleh keluarganya kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak melazimkan, tapi ancaman bagi orang yang berbuat zina. Jadi kalau misalnya seorang gemar berbuat zina, enggak bertaubat kepada Allah, nanti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla langsung kepada keluarganya. Entah keluarganya enggak mau terus jadi korban dan lain sebagainya. Wallahu taala. Itu di antara perbuatan buruk zina. Di antara dampak buruk yang lainnya, yaitu orang tadi yang kita singgung di awal, yaitu orang tua yang berbuat zina terus kemudian menikahkan putrinya, padahal tidak ada hak wali dari seorang ayah yang dia berbuat zina melahirkan seorang putri, enggak ada hak wali sama sekali. Kalau anak yang lahir dari hasil perbuatan zina, maka walinya, perwalian dalam pernikahannya langsung turun kepada wali hakim. Jadi tidak ada ngelewati dulu ayahnya terus kemudian saudaranya, tidak ada, langsung kepada wali hakim. Dan yang ketiga di antara dampak perbuatan buruk zina adalah antara ayah biologis dengan apa? Dengan putri zinanya tadi, putri anak hasil zinanya tadi, tidak ada hubungan nasab dalam syariat. Tidak ada hubungan nasab dalam syariat. Jadi nasabnya dinisbatkan kepada ibunya. Jadi misalnya putri fulan bin fulanah, yaitu ibunya. Adapun kepada ayahnya maka tidak dinisbatkan secara syariat. Kemudian yang keempat, dampak buruk zina adalah seorang tidak bisa mewarisi satu sama lainnya.
Jadi ayah yang berzina terus kemudian melahirkan seorang anak laki-laki atau perempuan, maka tidak bisa saling mewarisi satu sama lainnya. Adapun dengan ibunya masih bisa, tapi dengan ayahnya tidak bisa. Terputus secara syariat. Meskipun sama-sama biologis. Sekarang kan sudah ada tes DNA, Ustaz. Kita bisa tes itu putri asli, tidak bisa. Secara syariat tidak bisa. Harus diakui dalam syariat. Jadi seorang itu mendapatkan jatah warisan kalau dari hasil pernikahan apa? Pernikahan yang disyariatkan, pernikahan yang diizinkan dalam syariat. Adapun dari hasil pernikahan atau hasil pergaulan yang tidak disyariatkan atau tidak dibenarkan dalam syariat, maka tidak ada hubungan syariat. Tidak ada hubungan syariat. Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara dampak buruk akibat dari perbuatan zina. Taib. Bisa jam berapa nih, Pak? Masih lama ya? Taib. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih lama, maka kita lanjutkan. Dosa besar yang ke-13, yaitu pemimpin yang berkhianat, zalim dan bengis kepada rakyatnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, ulaika lahum 'adzabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Mereka mendapatkan azab yang teramat pedih. Setiap kezaliman itu pasti akan mendapatkan balasannya sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, sungguhnya inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya atau iyyakum wadzulma, jauhilah kalian perbuatan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi, aku ini mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah sama sekali enggak zalim, pasti adil. Lawan dari zalim berarti adil. Jadi zalim ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak mungkin Allah berbuat zalim. Maka ketika orang yang diamani jabatan tertentu, tanggung jawab tertentu, bukan hanya pimpinan negara. Kita ngerasa aman, oh ini pimpinan negara, enggak. Ini semua orang yang ternisbatkan kepadanya tanggung jawab kepemimpinan, maka dia juga turut terkena ayat ini. Meskipun dosa besar ini lebih khusus merujuk kepada orang-orang diamani urusan besar kaum muslimin, pemimpin daerah, pemimpin satu wilayah, bahkan camat, ketua RT, ketua RW sekalipun, maka juga ikut. Jadi meskipun di sini nggak ada capres cawapres, tapi ada mungkin CRT, CRW, maka juga apa? Juga terkena apa? Terkena ancaman dalam ayat ini. Jadi sekali lagi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita diamani satu jabatan tertentu dalam perusahaan, dalam daerah, maka hendaknya tidak berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla berfirman, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat tersebut. Dan Nabi SAW juga bersabda, yang sabda ini kita hafal bersama. Kita sudah sering mengulang-ulang sabda ini. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang kepala negara diamanai atau dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kita bisa bayangkan nih, kalau orang itu mikir bahwasanya jabatan yang akan dia cari, jabatan yang akan dia inginkan, jabatan yang dia kejar-kejar itu memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah, mereka akan antipati dengan jabatan tadi. Makanya kita lihat para ulama ketika mereka diamani jabatan tertentu, kamu jadi qadhi, jadi hakim di daerah ini, mereka mengatakan enggak, cari yang lain, cari yang lain. Ini para ulama, sikap para ulama, karena mereka tahu besarnya tanggung jawab yang mereka emban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari kita, masya Allah, kalau ngelihat jabatan seperti ngelihat mutiara, diperebutkan. Ngelihat kursi itu seperti ngelihat mutiara, diperebutkan, padahal itu menyimpan tanggung jawab yang sedemikian besar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang secara tegas mereka minta kepemimpinan, maka jangan dikasih. Artinya hadis ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas, tapi kemudian terobsesi sekedar pengen mimpin, sekedar pengen punya nama di hadapan orang, maka Nabi SAW mengatakan jangan dikasih kepada orang-orang seperti ini. Taib. Kemudian Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna.
Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Di antara bentuk kecurangan atau penipuan adalah ketika seseorang itu tidak menjalankan amanah yang diembankan atau dibebankan kepada dia. Ini bentuk kecurangan di dalam Islam. Jadi jangan dianggap kecurangan cuman sekedar curang nipu dan lain sebagainya, enggak. Tapi tidak menjalankan amanah itu termasuk ghish atau bentuk menipu di dalam Islam. Baik. Nabi SAW mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Demikian pula Nabi SAW bersabda ayyuma ra'in ghasya ra'iyatah fahuwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka dia di dalam neraka. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak berlaku adil di dalam kepemimpinannya. Sekali lagi, bukan hanya kepemimpinan yang besar, urusan kaum muslimin yang banyak, yang harus satu negeri, enggak. Dalam satu perusahaan mimpin cuma 5 orang dalam satu divisi, maka itu amanah besar di dalamnya. Nabi SAW juga bersabda, "Man istar'ahu Allah ra'iyatan falam yuhitha binusin illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Seorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah atas satu komunitas, tapi dia tidak tulus dalam memimpin mereka, alias tidak memimpin dengan cara yang baik, melainkan pasti Allah haramkan surga bagi orang tersebut. Dalam lafaz yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yamutu hina yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi tetap menipu rakyatnya, berbuat curang, nipu dan lain sebagainya, tidak menjalankan amanah tanggung jawab, maka kata Nabi SAW, illa harramallah, kecuali Allah akan haramkan dia terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam redaksi yang lainnya Rasul mengatakan lam yajid arfal jannah, tidak mencium bau surga. Padahal surga itu tercium dari ribuan tahun perjalanan. Jadi kalau jenengan jalan 1000 tahun enggak mandek-mandek lurus jalannya, maka itu apa? Itulah bau surga tercium sampai arah tersebut. Dan orang-orang yang melakukan kecurangan seperti ini, dia tidak mencium bau surga. Nabi SAW juga mengatakan, "Ma min amiri asyaratin illa yu'ta bihi yaumal qiyamah maghlulatun yadah ila unuqih imma atlaqahu adluh au baqahu jawruh." Tidaklah seorang pemimpin pada 10 orang melainkan pasti akan didatangkan pada hari kiamat nanti, sementara kedua tangannya terbelenggu ke lehernya. Boleh jadi terlepas kalau misalnya dia memimpin dengan sikap adil, dan boleh jadi tetap terlilit kalau dia memimpin dengan sikap yang zalim alias tidak adil. Jadi sekali lagi dalam hadis ini jelas nih, ancamannya untuk orang-orang atau pemimpin yang berlaku zalim kepada rakyatnya, kepada orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya, maka ancamannya cukup keras. Dan jangan dibayangkan cuma ngelilit leher tok Ustaz, tangan apa beratnya, enggak. Nanti kita bayangkan saja di hari kiamat. Wong kenikmatannya saja enggak bisa kita bayangkan, apalagi azabnya. Nabi SAW juga pernah berdoa dengan mengucapkan, Allahumma man waliya min amri hadhil ummah syai'an farafaqo bihim farfuq bih. Ya Allah, orang-orang yang berlaku atau ngurus urusan umat ini dan dia berbelas kasihan kepada mereka, maka belas kasihlah kepada orang tersebut. Sebaliknya kata Nabi, wa man syaqqaqa alaihim, yang memberatkan urusan umat, yang memberatkan urusan orang yang dipimpinnya, fashquq alaih, maka perberat urusannya. Nabi SAW juga bersabda, sayakunu umara'u fasaqatan jawrah, akan datang setelahku para pemimpin yang fasik dan juga zalim, saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni, dengan segala kebohongan mereka lalu membantu kezaliman mereka, maka dia bukan dari golonganku, walastu minhu, dan aku bukan dari golongannya, walay yarid alayyal haud, dan dia tidak berhak mendatangi haud bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dibayangkan balasannya berat. Padahal kalau orang minum dari telaga Nabi SAW, kata Nabi tidak akan pernah haus setelahnya. Jadi kita enggak kebagian balasan yang sedemikian indahnya.
Kita bersama Nabi, tiba-tiba malaikat menghardik kita. Kita bayangkan bagaimana sedihnya kita nanti di hari kiamat. Kata Nabi SAW, ummati, ini umatku. Wahai malaikat, ini umatku. Kenapa kok kehardik nggak bisa masuk? Kata malaikat, ya Rasulullah atau ya Muhammad, wahai Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'da dzalik, ma ba'dak. Sungguhnya engkau ini nggak tahu apa yang mereka perbuat setelahmu. Jadi mereka berlaku zalim, mereka tidak mengindahkan sunnahmu, mereka tidak lagi ikut petunjukmu. Ini yang terjadi setelah engkau meninggal dunia. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'malu." Tidaklah satu kaum di mana di tengah mereka dilakukan kemaksiatan, padahal mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukannya. Summa lam yughayyiru illa ammahumullahu bi'iqab. Kemudian mereka tidak tergerak untuk mengubahnya dengan tangan atau lisannya, melainkan Allah akan menimpakan hukuman secara rata kepada mereka. Dan ini jawaban, kalau ada satu negeri yang mana ada orang yang beriman di dalamnya, terus kemudian yang lain berbuat kemaksiatan, kok diazab semuanya? Ya jawabannya ini. Jadi ketika zaman Nabi Nuh, ketika Nabi Nuh kok turut serta merasakan hal tersebut, ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa bala yang timpakan kaumnya. Ya karena apa? Beliau berada di tengah-tengah orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, sungguhnya umat ini tetap berada dalam kebaikan jika ada orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Dan sebaliknya, umat ini akan hancur binasa kalau enggak ada lagi orang yang memberikan nasihat. Enggak ada lagi kajian mulai ditutup di mana-mana. Orang enggak peduli dengan nasihat, orang enggak peduli dengan ayat, orang enggak peduli dengan hadis. Maka efeknya apa? Efeknya kalau Allah nurunkan azab, Allah nurunkan iqab, ya semuanya kena. Kena. Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud rahimahullahu taala meriwayatkan dari bapaknya yaitu Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, kalian benar-benar menyuruh kepada yang ma'ruf, wa la tanhawunna 'anil munkar, dan kalian akan cegah dari kemungkaran, wa la ta'khudunna 'ala yadil musi', dan benar-benar memegang atau menghardik tangan orang-orang yang berbuat buruk, wa la ta'turunnahu 'alal haqqi atra, dan benar-benar memaksanya kepada yang hak, aw la yadribannallahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din, dan atau Allah akan benar-benar menghantamkan hati sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Summa yal'anukum kama la'anahum, yakni Bani Israel, kemudian Allah melaknat kalian sebagaimana Allah telah melaknat Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, yakni atau dia melaknatnya melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa putra Maryam. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara ayat-ayat atau hadis yang menjelaskan tentang keburukan pemimpin yang zalim, orang yang sudah diamani jabatan lalu kemudian dia berlaku zalim kepada orang yang berada di bawahnya atau jabatannya, maka dia terkena ayat-ayat atau teks-teks yang kita sebutkan tadi. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan berkaitan, monggo dipersilahkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Tadi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya nikah kontrak atau kawin kontrak? Maka kalau kawin kontrak dengan durasi tertentu yang diungkapkan dalam akad, maka hal tersebut tidak diperbolehkan dan termasuk di antara perbuatan zina. Kalau kawin kontrak. Kalau nikah siri, maka ada dua pengertian siri yang dimaksud di dalam masyarakat. Yang pertama, siri yang dimaksud adalah siri yang terlarang, yaitu ketika seorang menikah tanpa ada saksi dan juga wali. Mereka mengangkat wali-wali sendiri, nyari saksi-saksi sendiri dan lain sebagainya, maka nikah siri yang seperti ini diharamkan. Jadi enggak ada wali, tiba-tiba ujuk-ujuk ada orang yang berperan sebagai wali hakim bagi wanita ini, padahal masih ada wali nasabnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, termasuk diharamkan. Tapi kalau nikah siri yang dimaksud adalah nikah siri yang tidak dicatatkan di dalam KUA atau administrasi negara, maka jawabannya pernikahannya adalah sah dan bukan perzinaan. Akan tapi dia menentang salah satu aturan pemerintah, dan nikah siri yang seperti ini hendaknya dihindari.
Hendaknya dihindari. Karena apa? Karena hak seorang wanita menjadi tidak terjaga dengan hal demikian. Banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan demikian dan dia tidak amanah dalam menjalankan hal tersebut, akhirnya apa? Justru mencederai hak seorang wanita. Meskipun pernikahannya sah, akan tapi hendaknya dihindari sebisa mungkin. Wallahu ta'ala alam. Oh, kezaliman dari seorang guru kepada murid nggih. Di antara bentuk contoh atau contoh kezaliman dari seorang guru kepada murid-muridnya, yang pertama adalah berbelas kasih sepihak dan tidak kepada yang lainnya. Kalau urusan kecondongan hati, maka nggak ada masalah. Karena masing-masing kita ini nggak bisa nyetir. Hati kita condong kepada murid kita yang mana, kita nggak bisa nyetir. Kita suka kepada si fulan hadir, ketika si fulan hadir bangku depan, kita sepatnya luar biasa. Ini kecondongan hati yang nggak bisa kita setir. Tapi kalau misalnya belas kasih yang tidak sama satu sama lain tadi menjadikan kita timpang dalam memberikan hak mereka atau menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru, ini yang dilarang. Ini yang dilarang. Contohnya karena si A ini adalah putra seorang pejabat, akhirnya kita condong kepada si A, lalu kemudian kita memberikan hak yang istimewa dibandingkan murid-murid yang lainnya. Maka ini contoh kezaliman yang tidak diperbolehkan. Makanya Islam itu melarang yang namanya hadayal ummal. Hadayal umal itu hadiah yang diberikan kepada seorang pegawai yang sudah memiliki gaji khusus dari yayasannya dan tidak diizinkan menerima hadiah. Dan dia izinkan menerima namanya hadayal umal. Dan ini sering diremehkan. Seorang guru dapat traktiran dari salah satu muridnya. Seorang guru dapat bingkisan dari orang tua satu muridnya. Orang tua murid lain enggak ada yang ngasih, tapi satu murid yang ngasih. Makanya diharamkan di dalam Islam untuk kita terima, karena berpotensi untuk kita berlaku zalim kepada muslim kepada anak murid yang lainnya. Itu bentuk kezaliman yang pertama. Kezaliman yang kedua adalah tatkala kita memberikan kewajiban kepada mereka atau melaksanakan kewajiban kita kepada mereka dengan cara yang tidak adil. Satu orang boleh ngelihat buku, satu orang ngelihat buku kita nggak apa-apain, satu orang nggak ngelihat buku terus kita hukum dengan hukum yang tidak sebagaimana mestinya. Terus kemudian yang ketiga, kita memberikan hukuman melampaui dari kesalahan mereka. Ini juga bentuk kezaliman. Mereka cuma sekedar apa? Sekedar misalnya rambutnya, misalnya laki-laki rambutnya kepanjangan sampai telinga. Terus kemudian kita ngapunten kaploki di depan kelas. Makanya apa? Ini hukuman yang tidak setimpal dengan kesalahannya. Jadi hukuman yang kita timpakan kepada murid-murid kita, baik dalam rangka pendisiplinan dan lain sebagainya, hendaknya diukur terlebih dahulu. Itu diantara 3 contoh bentuk kezaliman kita kepada murid-murid kita sebagai seorang guru. Wallahu ta'ala alam. Sampun? Alhamdulillah. Jika sudah, maka kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan karunia dan taufik sehingga kita bisa melanjutkan di pertemuan-pertemuan depan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما